Gencatan senjata antara Hamas dan Israel yang berlaku sejak Jumat 10 Oktober seharusnya membawa ketenangan, namun jalur Gaza justru diselimuti ketegangan baru. Hamas dilaporkan berupaya keras menegaskan kembali kontrol keamanannya, dan operasi ini berujung pada bentrokan mematikan. Sejak gencatan senjata dimulai, pasukan Hamas telah menewaskan sedikitnya 33 orang di Gaza. Korban ini diklaim sebagai anggota geng atau kelompok bersenjata yang berafiliasi dengan keluarga lokal. Yang mengejutkan, langkah Hamas ini tampaknya mendapatkan persetujuan sementara dari Amerika Serikat, AS. Presiden Donald Trump secara eksplisit menyatakan bahwa Hamas diberikan izin untuk melancarkan operasi keamanan internal. Kita akan bedah, bagaimana Hamas melakukan operasi penegasan kekuasaan ini? Mengapa AS memberikan lampu hijau sementara? Dan apa dampaknya terhadap masa depan pemerintahan Gaza? Kronologi operasi penertiban Hamas. 1. Membendung kekosongan keamanan. Begitu gencatan senjata berlaku, Hamas segera mengambil tindakan untuk mencegah kekosongan keamanan dan gelombang penjarahan. Pernyataan Hamas, Kepala Kantor Media Pemerintah Hamas, Ismail Al-Tawabta, menegaskan bahwa kelompoknya tidak akan membiarkan adanya kekosongan keamanan dan akan menjaga keamanan publik serta properti. Pengerahan pasukan, dua sumber keamanan Gaza melaporkan bahwa Hamas mengirimkan kembali pasukannya ke jalanan secara hati-hati, mengantisipasi kemungkinan kolapsnya gencatan senjata. 2. Korban bentrokan dengan geng. Upaya penegakan keamanan ini berujung pada konflik berdarah dengan kelompok bersenjata lokal. Jumlah korban, pasukan Hamas dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 32 orang anggota geng yang berafiliasi dengan sebuah keluarga di kota Gaza. Korban Hamas, 6 petempur Hamas juga dilaporkan tewas dalam bentrokan tersebut. 3. Isu eksekusi dan kolaborasi. Sebuah video yang beredar di media sosial pada Senin 13 Oktober menunjukkan adegan mengerikan, beberapa pria bersenjata yang mirip anggota Hamas menembak mati 7 orang yang berlutut di jalan. Tudingan, warga sipil yang menyaksikan dilaporkan meneriakan, kolaborator, kepada mereka yang dieksekusi. Latar belakang. Sebelumnya, Hamas dikenal keras terhadap isu kolaborasi. Bulan lalu otoritas Hamas mengeksekusi mati 3 pria yang dituduh berkolaborasi dengan Israel. Persetujuan sementara dari Amerika Serikat. 1. Pengakuan Donald Trump. Bagian paling mengejutkan dari laporan ini adalah pengakuan dari Presiden AS Donald Trump. Persetujuan keamanan, Trump mengonfirmasi bahwa Hamas mendapatkan izin untuk melancarkan operasi keamanan internal di jalur Gaza selama gencatan senjata berlangsung. Alasan, mereka memang ingin menghentikan masalah, dan mereka telah terbuka tentang hal tersebut, dan kami memberikan mereka persetujuan untuk periode waktu tertentu, kata Trump, merespons pertanyaan wartawan tentang Hamas yang bertindak sebagai polisi dan menembaki rival mereka. 2. Kontradiksi dalam kesepakatan. Syarat gencatan senjata. Hal ini kontras dengan salah satu syarat inti gencatan senjata yang dimediasi Trump, yaitu Hamas harus melucuti persenjataan dan mengakhiri kekuasaan mereka atas jalur Gaza. Realita keamanan. Namun, persetujuan sementara AS menunjukkan bahwa mereka mengakui realitas di lapangan. Saat ini, hanya Hamas yang memiliki kemampuan untuk mencegah kekosongan keamanan total dan penjarahan di wilayah yang hancur. Masa depan kontrol Gaza. 1. Gencatan senjata dan melucuti senjata. Meskipun Hamas diizinkan beroperasi sebagai pasukan keamanan internal untuk sementara, perjanjian gencatan senjata mensyaratkan pelucutan persenjataan di masa depan. Pengawasan, rencana perdamaian pasca perang mencakup pengawasan internasional atas administrasi teknokrat Palestina di Gaza dan pembentukan pasukan keamanan yang dipimpin negara-negara Arab. 2. Penegasan kekuasaan internal. Operasi keras yang menewaskan 33 orang ini menunjukkan bahwa Hamas menggunakan periode gencatan senjata ini untuk menghilangkan rival internal dan memperkuat otoritas mereka di Gaza sebelum kemungkinan perubahan politik di masa depan. Upaya keras Hamas menegaskan kembali kekuasaannya di Gaza, ditambah dengan persetujuan sementara dari AS, mengungkap lapisan rumit dari perjanjian gencatan senjata. Perdamaian dengan Israel kini harus berhadapan dengan perang internal di Gaza untuk memperebutkan kontrol. Langkah Hamas menewaskan 33 orang, yang diklaim sebagai anggota geng, menunjukkan betapa gentingnya situasi keamanan di sana, namun juga menyoroti taktik keras mereka dalam mempertahankan kekuasaan. Menurut Anda, apakah persetujuan sementara AS terhadap operasi keamanan Hamas adalah langkah pragmatis yang diperlukan, atau justru memperkuat posisi politik Hamas di Gaza? Sampaikan analisis dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like video ini, subscribe untuk mendapatkan liputan terkini dan analisis mendalam tentang Timur Tengah, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.